Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Renungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 3 sampai 9 Februari tahun 2024 yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30 dengan tema mingguan, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami selalu bersyukur kepadamu sebab kasih-Mu senantiasa menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat milik kepunyaan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran firman yang kami percayai menjadi berkat Tuhan yang terindah bagi kami, supaya kami dalam menjalani kehidupan di tengah dunia milik-Mu ini senantiasa boleh menyatakan dan mengerjakan semua yang menjadi kehendak Tuhan dengan selalu berdasarkan pada kebenaran firman. Karena itu ya Bapa, inilah kami yang berdoa kepadamu, yang menaikkan permohonan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca bersama kebenaran firman Tuhan di saat ini dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya dengan tema Yesus memperingatkan Yudas. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang, lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkan? Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya ia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu ia mencelupkan roti itu lalu memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
di saat ini, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan di tengah dunia milik Tuhan ini, ada beberapa orang yang katakanlah tidak tahan dalam menghadapi atau menjalani kehidupan ini dengan penuh tekanan, tantangan, dan bahkan penderitaan. Karena itu ada berbagai upaya yang mereka lakukan untuk mencari jalan keluar dari semua yang ada dalam kehidupan. Ada yang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka berbuat jahat. Dan itu menjadi satu kesia-siaan. Karena ada yang mengatakan bahwa iblis itu ia berdiri di dekat atau di depan pintu rumah kita. Sedikit saja kita membukanya, maka ia akan masuk dan ia akan merasuki kita. Jadi sekali kita memberi kesempatan pada iblis, maka kita tidak akan bisa menolak apa yang selanjutnya akan dilakukan. Memang harus kita akui bahwa tidak banyak orang yang mampu menghadapi situasi sulit dengan bijaksana. Tidak banyak orang yang mampu untuk menghadapi semuanya itu dengan tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu terjadi dalam keberadaan kehidupan Yudas sebagai salah satu murid dari Tuhan Yesus. Ia membiarkan dirinya mendengar bisikan iblis. Ia memberi kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi dirinya. Sehingga pada akhirnya iblis menguasai atau katakanlah mengendalikan Yudas untuk melakukan kejahatan. Dengan mengkhianati gurunya, yaitu Yesus Kristus. Hal ini menyatakan bahwa seakan-akan apa yang telah diajarkan oleh Yesus, apa yang telah diteladankan oleh Yesus, itu tidak memiliki arti apapun bagi Yudas. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 2 menyatakan dengan jelas bahwa rencana tersebut ia membiarkan dirinya mengikuti kehendak dari iblis. Bahkan Yesus yang telah mengetahui rencana tersebut menyatakan bahwa orang yang diberikan roti dialah yang akan mengkhianati Yesus. Dan kita melihat bahwa Yudas dia tidak merasa ragu. Dia tidak merasa takut. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Yohanes bahwa pada waktu itu hari sudah malam. Kata malam bisa menunjuk pada kegelapan. Simbol perbuatan gelap, kejahatan, kematian,
dan maut. Ketika Yudas menegaskan sikap dan pilihannya untuk tunduk pada kehendak iblis dalam rencananya, kegelapan, kematian, dan maut datang. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah manusia tidak bisa menolak? Tidak bisa berkata tidak terhadap bisikan dan godaan iblis? Apakah manusia tidak dilengkapi untuk mampu menghadapinya? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah? Itu berarti sesungguhnya bahwa Tuhan telah melengkapi manusia dengan hikmat dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bahwa sesungguhnya manusia itu mampu untuk menolak bisikan iblis yang mengajak untuk mengikuti dan melakukan rencana kejahatan. Sebagai orang percaya, kita harus mengakui bahwa ada banyak godaan dari dunia yang menarik hati kita. Namun ada banyak juga yang membuat kita salah memilih, sehingga kemudian kita melakukan kejahatan yang membawa kita dalam dosa. Ketika kita menjalani kehidupan yang tidak mudah, sementara kita melihat orang lain sepertinya mereka tidak pernah mengalami penderitaan. Ketika kita melihat orang lain selalu berkelimpahan, sementara kita sendiri kesulitan untuk makan, kesulitan untuk memiliki beberapa benda atau materi dan sebagainya. Rasa iri, kelelahan dalam situasi yang penuh kekurangan dan penderitaan. Kemarahan karena sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini semua sering dijadikan alasan bagi manusia yang kemudian memilih untuk tidak percaya, memilih untuk melupakan pengajaran firman Tuhan dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya, kehidupan yang dijalani justru menjadi kering, tidak berarti, sia-sia, yang pada ujungnya membawa kehidupan kita sebagai manusia itu hidup dalam kegelapan, hidup dalam kematian. Karena kita jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa Tuhan mengaruniakan kita hikmat. Tuhan mengaruniakan Roh-Nya yang kudus, menuntun langkah kehidupan kita, membimbing kita, supaya sebagai orang percaya kita tidak salah memilih, kita tidak salah bertindak. Dengan tuntunan Roh Kudus, memberi kesempatan kepada kita untuk senantiasa menolak bisikan dari iblis dan menjauhkan kehidupan kita dari kuasa kegelapan. Dan oleh karena itu, kita meyakini bahwa
ketika menjalani kehidupan ini kita hidup takut akan Tuhan, kita menyerahkan keberadaan kehidupan kita dalam tuntunan tangannya yang penuh kasih. Kita meyakini bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai umat milik kepunyaan untuk menikmati kehidupan yang diberkati, untuk menikmati kehidupan yang dimenangkan, untuk menikmati kehidupan sesuai dengan rencana dan rancangan indah. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan ini kita juga diingatkan orang mesti tetap setia dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Supaya menjalani kehidupan ini, segenap keberadaan kehidupan kita selalu dikuasai oleh Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Hiduplah dengan penuh rasa syukur dalam kasih dan keberkatan. Walaupun memang menjalani kehidupan di tengah dunia milik Tuhan ini, tidak semua yang orang suka, tidak semua yang orang harapkan, itu terjadi dalam kehidupan. Tapi itu bukan satu alasan supaya kita menjauh dari kasih dan kemurahan Tuhan. Supaya kita berbalik dari Tuhan dan mendengarkan apa kata iblis. Tapi dari semua keberadaan kehidupan kita percaya bahwa Tuhan selalu merindukan dan mau membawa kehidupan untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya kasih dan setia terus melingkupi perjalanan kehidupan. Kau tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan kami dalam kesendirian. Dan karena itu Tuhan, kami selalu rindu menjalani kehidupan di tengah dunia milik-Mu. Supaya hidup kami selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Supaya hidup kami selalu ada dalam bimbingan dan dalam tuntunan tangan. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan ini selalu menyatakan bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Sehingga apa yang kami nyatakan itu senantiasa berdasarkan pada kehendak Tuhan. Dan itu juga menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Dan kami mau hidup takut akan Tuhan. Karena percaya dengan melakukannya, kami diselamatkan. Dengan mengerjakannya, kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang taat kepada perintah dan kehendak. Walaupun ada berbagai hal dalam kehidupan ini yang menggoda iman percaya kami, yang menantang iman percaya kami. Lewat bisikan-bisikan kuasa kegelapan yang coba-coba merongrong iman percaya kami, yang coba-coba menggoyahkan keyakinan kami kepadamu Tuhan. Sebagai orang percaya, kami selalu mau membawa kehidupan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Karena kami tahu hidup jauh dari Tuhan binasalah kami.
hidup jauh dari Tuhan, maka kami tidak akan merasakan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan. Oleh karena itu Tuhan, melalui channel YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, di saat ini Tuhan, Engkau kiranya menjangkau kehidupan kami semua, menjamah kehidupan kami semua yang boleh menyaksikan channel YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Supaya lewat kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, kami diberkati dan kami boleh menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami pergi dan kami meyakini jika Tuhan berkenan atas kehidupan kami semua, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, boleh membawa kehidupan kami, tapi juga membawa kehidupan banyak orang untuk mau datang kepada Tuhan, untuk meyakini Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam menjalani kehidupan di tengah dunia milik. Berkatilah kehidupan kami semua ya Tuhan, dan berkatilah tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian. Tuhan terus pakai supaya apa yang dikerjakan itu senantiasa dipersembahkan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, di kami yang berdoa dan yang bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.